Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini bertemu dengan saya kembali. Saya didampingi oleh seorang tokoh nasional yang sangat luar biasa. Beliau adalah mantan Bupati Tapanuli Selatan, sekarang anggota Komisi 2 DPR RI. Selamat siang, Bang. Selamat bertemu dengan kami di sini. Terima kasih Pak Rizal, ya, selamat siang. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan Mas Rizal ini yang juga sudah sangat terkenal. Beliau ini juga sangat pengalaman sebetulnya. Kalau dia tadi mengangkat kita sebuah tokoh nasional, kita merasa belum tokoh nasional ya, tapi oke lah. Terima kasih atas diangkat begitu. Terima kasih sekali lagi Rizal ya. Saya ya Ongku Hasibuan, ya saya memang pernah menjadi Bupati Tapanuli Selatan tahun 2005 sampai 2010. Tapi sejatinya saya bukan orang pergerakan ya, saya bukan orang aktivis. Dari awal saya orang profesional, saya di dunia swasta, sebelum jadi Bupati itu 22 tahun, ditambah lagi setelah menjadi Bupati itu 12 tahun kemudian juga saya juga sudah kembali juga ke dunia swasta. Ya, alhamdulillah sekarang dipercaya menggantikan Johnny Allen Marbun untuk menjadi anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, pengganti antar waktu, menghabiskan sisa masa bakti 2019-2024. Ya, saya sekarang ditugaskan di Komisi 2 oleh fraksi. Saya kira sekedar perkenalan begitu Pak Rizal. Ya, terima kasih Ongku Permonangan Hasibuan ya Bang. Siap. Sejauh ini bagaimana persiapan di setiap daerah dalam penyelenggaraan pemilu 2024 Bang? Ya, oke. Terima kasih Mas Rizal ya. Jadi memang sebagaimana disampaikan pemilu ini sukses oleh 3 unsur tadi. Adanya penyelenggara yang baik tentunya, adanya pemilih, dan adanya peserta pemilu. Peserta pemilu sekarang ini tahapannya sudah berjalan. Penyelenggara pemilu sampai dengan hari ini saya kira apa yang mereka lakukan persiapannya itu sudah sesuai dengan targetnya. Dalam hal pendaftaran pemilih misalnya, sekarang coklit sudah dilakukan. Penelitian, penyocokan dan penelitian ke lapangan dari hasil pendataan pendaftaran pemilih sebelumnya. Nah, kemudian dari sisi peserta pemilu, itu juga daftar calon sementara sudah diajukan oleh masing-masing partai politik. Ya. Sekarang dalam tahap verifikasi di pemilihan umum. Di KPU tentunya di KPU dan tentunya penyelenggara ini kan disebut ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP ya. Ini sampai sejauh ini menurut saya masih on the track lah ya. Dan alhamdulillah kemarin MK memutuskan terbuka. Sebelumnya masih ada keraguan-raguan, benar. Ya, bahwa proporsional terbuka atau proporsional tertutup, sehingga pada saat orang masih ragu-ragu, baik peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu, mereka terpaksa harus bersiap-siap. Ya, kita mendengar dari Pak Ketua KPU sendiri, misalnya ketika ditanya oleh teman-teman dari Komisi 2, sampai di mana persiapannya? Apakah dipersiapkan untuk terbuka atau dipersiapkan untuk tertutup? Sudah ditanya gitu ya. Nah, mereka pada dasarnya menyatakan, Pak Ketua, itu Pak Hasyim Asyari mengatakan, kami siap untuk dua-duanya. Meskipun tentunya yang kami siapkan hari ini adalah terbuka. Karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih berlaku sampai dengan hari itu. Dan alhamdulillah, beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu kalau saya tidak salah, MK telah memutuskan bahwa ini akan menjadi terbuka. Nah, sekarang tidak ada lagi keraguan. Semua akan bergerak secara terbuka. Para peserta pemilu pun, caleg-calegnya yang tadinya ragu dan bingung apakah saya harus mencari nomor urut berapa dan sebagainya, ya sekarang itu sudah plong. Ya, semua ya oke, nomor urut berapa pun toh ini adalah sistem terbuka. Semua orang berupaya, dalam bahasa saya itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba meyakinkan pemilih bahwa dia yang terbaik, melakukan yang terbaik supaya dia terpilih. Gitu ya. Saya kira sampai sejauh ini masih berjalan dengan baik. Kedatangan kami ke Tapanuli Selatan di samping mengecek kesiapan daripada kawan-kawan penyelenggara pemilu, juga melakukan pendidikan pemilih. Nah, ini juga tidak kalah penting. Karena kita ingin pemilu 2024 ini adalah pemilu yang berkualitas. Kita tahu bahwa secara kuantitatif
bahwa pemilu kita ini dari tahun ke tahun itu meningkat. Ya. Partisipasi ya. Partisipasi pemilih. Partisipasi 2014 itu kalau saya tidak salah sekitar 76 atau 77%. Di 2018 sudah 19 itu sudah meningkat menjadi 81% dan seterusnya. Ya tentu ini secara kuantitas sudah meningkat. Ya. Akan tetapi bagaimana dengan kualitas? Apakah sudah sesuai dengan harapan kita demokrasi yang kita harapkan itu? Iya. Nah, dari sisi keterwakilannya, dari sisi kualitas daripada anggota legislatif terpilih dan seterusnya itu dari segi pelaksanaan di lapangan dalam penyelenggaraan pemilu, praktek-praktek yang tidak diperkenankan masih terus berjalan dan sebagainya, bagaimana penegakan hukum dan sebagainya. Ini kan masih terus kita harus upayakan ditingkatkan kalau kita ingin menuju demokrasi yang modern, ya demokrasi yang lebih berkualitas lagi. Iya, benar. Tapi tidak kalah pentingnya tentunya adalah kualitas pemilih. Ya. Pemilih yang cerdas, tidak teriming-imingi oleh sesuatu yang sifatnya sangat temporer. Contoh misal money politik dan sebagainya. Benar. Ya, kadang-kala masyarakat kita menganggapan, saya siapapun yang terpilih tetap saja saya jadi Seperti ini. seperti ini. Ya, saya selalu menyatakan kepada kawan-kawan pemilih itu, betul, siapapun yang terpilih, Anda tetap jadi petani kalau Anda sekarang petani. Iya. Anda tetap jadi penyedia jasa transportasi atau supir dan sebagainya atau penarik beca atau ojek. Tidak ada yang merubah itu. Tidak akan merubah Anda menjadi direktur gara-gara misalnya memilih si A. Itu tidak. Tetapi kalau Anda cerdas, Anda hari ini menjadi penarik beca, maka tahun berikutnya atau masa depan Anda penarik beca yang lebih makmur. Anda hari ini petani, berikutnya Anda akan menjadi petani yang lebih makmur. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan legislatif itu adalah yang lebih pro kepada kemakmuran rakyat itu. Nah, kalau hasil pemilu kita ini tidak baik, ya kurang berkualitas, maka produk-produk kebijakan itu tentu kurang baik. Kalau kurang baik, alih-alih mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang terjadi adalah sebaliknya. Nah, disitulah pentingnya bagaimana mengedukasi masyarakat, melakukan atau mengembangkan supaya pemilih itu akan lebih cerdas lagi ke depan. Itu yang kita harapkan. Saya kira komitmen bangsa ini, kita pengen menghadirkan demokrasi yang lebih baik lagi ke depannya. Itu barangkali. Begitulah saya lihat begitu luar biasanya perhatian anggota DPR atau secara khusus Komisi 2 DPR RI dalam rangka mensukseskan pemilu 2024. Kemudian, Bang, tadi ada menyinggung masalah proporsional terbuka dan tertutup dan sudah diputuskan terbuka. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Abang anggota DPR RI dari fraksi Demokrat. Betul. Ya. Hari ini Demokrat adalah peserta pemilu 2024. Ya. Tentunya sedikit banyak Bang boleh kami katakanlah rahasia-rahasianya atau kiat-kiatnya untuk Demokrat sendiri menghadapi pemilu 2024 ini Bang. Saya kira tidak ada rahasia ya. Oh gitu. Pak Rizal ya. Saya kira semua partai politik mempersiapkan diri untuk kontestasi ini. Iya. Nah, apa yang perlu kita pahami, ya menurut saya, ya ini kita semua seluruh anak bangsa ini harus pahami ini adalah kontestasi. Iya. Ini bukan peperangan melawan musuh. Oh. Ini adalah kontestasi antara sesama anak bangsa. Iya. Dalam rangka menghadirkan sesuatu yang lebih baik buat negeri ini. Iya. Semua partai politik berkeinginan begitu. Iya. Nah, oleh karena itu kita perlu menjaga kondusivitas ini. Ya. Iya. Salah satu langkah yang diambil oleh ketum kami dan disepakati oleh ketum daripada PDIP, alhamdulillah hari ini mereka bertemu. Ya hari ini kalau mereka mengagendakan pertemuan konsolidasi mungkin ya Bang ya. Pertemuan barangkali itu pertemuan konsolidasi apa namanya atau pertemuan silaturahim ya yang jelas menurut saya ini baik untuk politik untuk bangsa ini. Bangsa ini. Benar. Ya, artinya selama ini orang mengatakan seolah-olah PDIP dengan Demokrat itu antara minyak dan air. Iya. Ini dibuktikan oleh Ketua Umum kami, Pak Ahy. Enggak loh, dan dibuktikan oleh Ibu Puan Maharani. Enggak tuh, enggak betul. Ini bukan antara minyak dan air. Kita ini semua sama-sama anak bangsa yang menghadirkan kondusivitas, menenteramkan jangan sampai
politik ini kita buat menjadi sesuatu yang wah, apa namanya itu, kamu musuh saya, ini enggak, kita nggak ada musuh di sini. Kita semua anak bangsa ini ingin bangsa ini lebih baik lagi ke depannya. Jadi strategi apa yang dimainkan oleh Demokrat? Saya kira kita ya fastabikul khairat ya, kalau bahasa agamanya itu ya, berlomba-lomba berbuat kebaikan buat masyarakat ya, sesuai dengan fungsi dan tugas kita masing-masing. Jadi saya kira ini tidak ada strategi khusus ya, kalau menurut saya, bahwa kita memang saat ini dalam istilahnya itu di pemerintahan, kita tidak ada di dalam pemerintahan. Partai Demokrat itu walaupun tidak dikenal istilah oposisi di dalam sistem kita, tetapi orang mempersepsikannya seolah-olah kita ini oposisi. Betul, kita di luar pemerintahan, tapi kita adalah mengkritisi kalau memang itu untuk perbaikan dan mendukung pemerintah kalau itu sudah baik gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Tapi tentu kita sadar bahwa segala sesuatu itu masih terus harus kita sempurnakan. Kalau dalam bahasa manajemen di tempat saya itu yang disebut dengan continuous improvement program. Apapun ceritanya perlu ada perbaikan yang terus menerus. Maka tagline kami di Partai Demokrat itu adalah perubahan dan perbaikan. Apa yang kurang baik ya kita perbaiki. Apa yang menurut kita kurang tepat, ya kita rubah. Nah inilah tagline yang kami usung sebagai partai yang berada di luar pemerintahan saat ini. Nah kemudian kami juga punya tagline di Demokrat itu adalah harapan rakyat itu adalah perjuangan kami. Oh, harapan rakyat adalah perjuangan kita. Harapan rakyat adalah perjuangan Partai Demokrat. Perjuangan itu Partai yang Demokrat. kami terus dengungkan dan memang itu yang kami laksanakan. Kami semua diinstruksikan oleh Ketum dan juga oleh Majelis Tinggi, Pak SBY, Ketua Majelis Tinggi, bahwa kita harus selalu dekat dengan rakyat. Kita harus berkoalisi dengan rakyat. Karena kita datang dari rakyat dan kita harus berbuat untuk rakyat. Kita ini harus sadar bahwa kita ini adalah wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat tentu kita harus memperjuangkan apapun yang cocok yang diinginkan oleh masyarakat. Nah inilah strategi kami, yaitu fastabiqul khairat aja, berlomba-lomba kita berbuat baik. Kami selalu bersama masyarakat. Kami akan selalu berjuang bersama. Apapun yang diharapkan oleh masyarakat itu kita akan perjuangkan bersama-sama. Misalnya tentang tenaga honorer. Di zaman Pak SBY jadi presiden itu tenaga honorer diangkat. Benar. Termasuk sekdes dan sebagainya. Nah sekarang ternyata masalah itu muncul lagi, ya kita perjuangkan. Kita perjuangkan dengan Menteri PAN bagaimana supaya penyelesaian tenaga honorer ini baik ke depannya. Tidak ada yang mengalami katakanlah dirugikan, artinya dia sudah berbuat sekian lama, tetapi ternyata nanti dia dibuang begitu saja. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, kita harapkan karena mereka itu anak bangsa yang telah berbakti. Ya, mungkin ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun mereka sudah berbuat seperti guru, tenaga penyuluh, tenaga kesehatan dan sebagainya itu. Nah, itu kita perjuangkan bagaimana supaya ada solusi yang baik buat mereka itu dan bermanfaat juga buat bangsa ini. Saya punya catatan dari apa yang Bang Ongku sampaikan. Yang luar biasa itu adalah langkah maju dari pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat dengan Ketua PDIP, Ketua DPP PDIP Republik Indonesia. Ini menunjukkan suatu contoh yang baik untuk keberlangsungan politik di negara kita ini. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh juga bagi masyarakat kita bahwa politik itu tidak harus saling membunuh. Tetap saling mendukung dan menghargai. Kan seperti itu Bang ya. Betul. Baik Bang, kalau Abang sendiri dari Komisi 2 DPR RI, kira-kira strategi Abang agar kiranya bisa menjadi terpilih lagi menjadi anggota DPR RI ke depannya Bang. Itu strategi untuk bisa terpilih lagi. Sebagaimana saya sampaikan tadi, mohon maafnya, kami dari Partai Demokrat strateginya nggak muluk-muluk ya. Seperti tadi saya sampaikan, kita berkoalisi dengan rakyat, ya, kita berjuang untuk rakyat, harapan rakyat itu adalah perjuangan kita dan seterusnya. Secara pribadi, Sumut 2 ini
19 kabupaten kota, Dinda. Ya, 19 kabupaten kota. Mulai dari Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, seluruh bekas Tapanuli bagian selatan yang sekarang menjadi 5 kabupaten kota. Iya. Seluruh Tapanuli Utara yang sekarang menjadi 4 kabupaten kota, seluruh Kepulauan Nias yang sekarang menjadi 5 kabupaten kota, plus Tapanuli Tengah dan Sibolga. Ini 19 kabupaten kota. Demikian luas secara geografis, Iya. dan juga konektivitasnya itu harus melingkar. Oh, Ya, iya, kalau iya, misalnya iya, dari iya. Labuan Batu, kita harus dulu lewat Padang Sidimpuan ke Sibolga, terus balik lagi ke Toba atau lewat Iya. Sipirok, ya. Iya, iya. Atau iya. bisa juga kita datang dari Labuan Batu ke Tanjung Balai Asahan, ke Simalungun, terus langsung turun ke Toba Samosir, ya. Iya, baru lompat ke Nias. Baru lompat lagi ke Nias. Nah, Iya. ini memang konektivitasnya agak susah. Begitu. Iya, Nah, iya. jadi ya apa strateginya? Saya kira ya mau tidak mau kita harus menyapa Masyarakat. konstituen, menyapa masyarakat. Ya kita tidak bisa lain daripada itu ya menurut saya. Kita menyapa masyarakat, kita duduk bersama mereka, aspirasinya seperti apa, ya kita perjuangkan. Ya. Saya pernah menjadi bupati 3 kabupaten kota yang sekarang, Ya. di Tapanuli Selatan yang lama, sekarang menjadi 3 kabupaten kota, yaitu Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, dan Padang Lawas. Iya. Ya, saya masih ada konstituen di sana. Tetapi apakah sekarang hanya itu yang dipikirkan? Tidak, kita kan 19 kabupaten kota. Iya. Saya harus menyapa. Menyapa. Tentu keterbatasan juga. Ya, tidak mungkin saya bisa menyapa mereka semuanya dalam hal itu. Nah, bagaimana saya lakukan itu ya? Saya sesering mungkin mempergunakan waktu untuk bertemu dengan masyarakat. Saya bangun komunikasi dengan masyarakat melalui tim-tim di daerah. Ya itu yang saya lakukan. Bagaimana strateginya? Enggak punya strategi khusus. Saya kira enggak punya strategi khusus. Saya ini orangnya sederhana aja, Dinda. Iya. Lurus-lurus saja. Lurus-lurus saja. Iya. Orang yang sangat sederhana inilah mudah-mudahan bisa kita dukung menjadi anggota DPR RI untuk periode yang akan datang. Amin. Abang, kami minta untuk menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat agar pemilu ini mungkin bisa berlangsung dengan sukses dan sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih. Kalau boleh saya tambahkan sedikit lagi Siap. mengenai tenaga honorer ini ya. Iya. Ini ada semacam generalisasi ya, yang diambil dari pusat bahwa mengatakan semua tenaga honorer harus diselesaikan persoalannya pada 28 November tahun 2023. Persepsi yang muncul sebelumnya itu adalah akan dihentikan yang belum selesai persoalannya, akan tidak ada lagi honorer. Oh gitu. Nah ini kita tidak boleh semerta-merta begitu. Gitu ya. Ya. Memang ada larangan mengangkat pegawai honorer baru pada tahun 2018 dan 5 tahun setelah itu dikatakan bahwa semua persoalan honorer harus sudah selesai. Nah itu jatuh tempo pada 2023 ini. Akan tetapi terjadi lagi pengangkatan-pengangkatan sejak 2018 tersebut. Ya. Nah, ketika diminta pendataan yang sebelumnya diangkat itu juga tidak sepenuhnya terdata serta-merta. Betul, betul. Maka muncullah kasus-kasus yang sekarang ini masih ada sekitar 2 juta tenaga honorer yang belum selesai, belum dapat diselesaikan. Cukup banyak ya Bang. Ya, 2 juta. Nah, harapan saya tentunya bukan saya saja, tetapi juga teman-teman dari Komisi 2. Mereka-mereka ini banyak yang sudah mengabdi puluhan tahun. Ya, ya benar. Ya, bahkan usianya sudah menjelang pensiun, bahkan seumur-umur dia barangkali mengabdi. Misalnya sebagai guru di daerah terpencil, atau tenaga Iya, perawat, iya, atau benar, tenaga kesehatan di tempat terpencil. Benar. Dengan gaji ala kadarnya kadang-kadang dibayar hanya dengan kelapa atau beras dan seterusnya. Iya, betul, betul. Nah, dia jangan serta-merta dibuang lah begitu saja. Nah, itulah yang kita harapkan, itu yang kita perjuangkan. Iya. Ya, supaya ada penghargaan bangsa ini kepada mereka. Ya, kalau perlu ya diangkatlah mereka menjadi PNS semuanya. Betul. Ya, kalau perlu ya sudah diangkat. Karena usianya sudah mendekati usia pensiun, ya pensiunkan. Ya, sehari ini diangkat, besok dipensiunkan, nggak apa-apa menurut saya. Yang penting ada uang pensiunnya ya. Dengan begitu bangsa ini menunjukkan atau negara menunjukkan bahwa ada penghargaan terhadap bakti mereka yang sudah dilaksanakan puluhan tahun. Luar biasa, luar Ya, biasa. Bang. diangkat sebagai PNS sehingga dia dipensiunkan lagi, dia pensiun sebagai PNS. Iya. Sehingga dia jerih payah dia 30 tahun. Iya.
25 tahun sebagai tenaga honorer itu diakui oleh negara. Dan bermanfaat untuk anak istri beliau ya Pak. Dan ya paling tidak ada kebanggaan lah buat Iya, keluarganya bahwa keluarganya, benar. perjuangannya orang tua saya ini tidak sia-sia dan Benar, seterusnya. benar. Itu yang dan alhamdulillah ya Menpan RB kita juga orang bijak dan saya lihat keputusan yang akan diambil itu adalah akan ada terminologi baru. Ya. Semaksimal mungkin akan diangkat menjadi PNS. Kalau memang tidak bisa diangkat jadi PNS akan dijadikan menjadi P3K. Bahkan ada yang disebut sekarang terminologi baru P3K paruh waktu. P3 paruh waktu ini misalnya ini adalah misalnya tenaga kebersihan. Dia kan kerja itu mungkin hanya berapa jam di pagi hari, kemudian kerja lagi berapa jam di sore hari. Iya benar. Sehingga dia tidak full time bekerja untuk kegiatan itu. Maka oleh negara dia dipersilahkan untuk bekerja yang lain untuk menambah penghasilannya. Ya. Maka dia dikategorikan sebagai P3K paruh waktu. Nah ini solusi yang menurut saya ini positif. Ya. Nah ini barangkali tentang PNS tadi honorer tadi. Kemudian tentang tadi perjuangan, garis perjuangan ke depan. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa Sumut 2 ini konektivitasnya susah. Ya benar. Ya, saya dulu pernah punya cita-cita jalan kereta api yang dari Rantau Prapat itu sampai ke Kota Pinang diteruskan terus masuk ke Padang Lawas terus sampai ke Riau. Supaya konektivitas, supaya barang-barang yang di sana itu bisa terangkut dengan baik. Demikian juga ada kereta api jalur Pantai Barat. Ya, misalnya dari Melaboh sana itu terus turun ke daerah Tapanuli Tengah terus ke Tapanuli Selatan, Mandeling Natar sampai ke Sumatera Barat gitu kan sampai ke Bengkulu. Nah, itu kan akan membuka akses konektivitas ke daerah-daerah di Pantai Barat Sumatera dan sebagainya. Nah, sekarang ini orang mengatakan seolah-olah pembangunan di Indonesia Timur terbengkalai, ya, tertinggal dibandingkan dengan Pantai Barat. Sebetulnya Indonesia Barat. Sebetulnya Indonesia Barat pun masih ada yang tertinggal, terisolasi seperti daerah kami ini, Sumut 2 ini. Sumut 2 ini kan susah sekali. Iya benar. Anda mau ke tempat saya di Padang Seripuan misalnya, aksesnya itu bisa lewat Pekanbaru, bisa lewat Sumatera Barat, bisa lewat Medan. Tapi itu semuanya butuh waktu 8 sampai 10 jam. Ya, benar. Ya, bagaimana mungkin bisa ditingkatkan ekonomi masyarakat di sana kalau konektivitas ini tidak terbangun? Betul. Nah, ini adalah salah satu garis perjuangan yang ingin kami sampaikan. Yang kami sampaikan juga, kami perjuangkan juga adalah dimekarkan itu daerah itu menjadi provinsi. Sumatera Utara ini belum pernah dimekarkan. Iya. Sekarang ada 33 kabupaten kota di Sumatera Utara ini. Ya. Sementara Riau sudah dimekarkan dengan Kepulauan Riau. Sumatera Selatan sudah 2 kali dimekarkan. Ada Bangka Belitung lah dan seterusnya. Sumatera Utara belum pernah dimekarkan. Dan sangat wajar untuk dimekarkan. Dan apa manfaatnya dimekarkan? Apakah ini kepentingan elit? Menurut saya tidak. Karena dengan dimekarkan, daerah itu akan berpotensi membangun dirinya. Pajak-pajak provinsi yang tadinya itu ditangkut dulu ke Sumatera Utara terus diredistribusi kembali melalui bantuan daerah bawahan atau disetorkan ke pusat. Nah sekarang itu bisa mereka kelola sendiri. Kami punya tambang, kami punya kebun di daerah Sumatera Utara 2 ini, yang luas, daerah penghasil ini. Tetapi kalau semuanya pola kebijakan politik anggaran kita masih ditarik dulu ke pusat baru redistribusi, nah ini kan akan sulit buat kita untuk maju. Nah ini yang menurut saya penting sekali agar pemekaran daerah itu provinsi, ada 3 yang sudah pernah diusulkan di Sumatera Utara yang untuk dimekarkan, yaitu Tapanuli, Provinsi Tapanuli, Provinsi Kepulauan Nias, dan Provinsi Sumatera Tenggara. Sumatera Tenggara itu mencakup seluruh daerah Tapanuli bagian selatan, mungkin bisa juga di-extend ke daerah Labuan Batu Selatan dan seterusnya. Ini yang sedang, dan menurut saya itu menjadi suatu cita-cita yang ingin kami perjuangkan terus. Kami sendiri waktu menjadi bupati itu telah mendeklarasikan pembentukan Sumatera Tenggara itu bersama beberapa kepala daerah lainnya. Ya, waktu itu ada Bang Amrul Daulay dari Madinah dan kawan-kawan yang lain seperti Pak Bahru Marahap dan seterusnya. Tapi ya sampai hari ini belum terwujud. Nah mudah-mudahan ya garis perjuangan ini pemerintah nanti akan mendukung karena ampresnya itu sudah pernah keluar. Sudah pernah ampresnya sudah keluar pada zaman sebelumnya, tetapi ada moratorium pemekaran itu maka dia stagnasi sampai sekarang. Mudah-mudahan ke depan itu bisa diwujudkan.
supaya daerah ini lebih maju lagi, supaya percepatannya itu lebih kencang lagi untuk majunya daerah ini. Ini mungkin yang kita ingin perjuangkan lagi ke depan di daerah Sumatera Utara 2. Tambahan closing statement. Closing statement harapan saya tentunya kepada kita ini yang pertama adalah saya pengen mudah-mudahan penyelenggara pemilu ini bersikap jujur dan adil benar-benar. Iya, betul. Itu satu. Itu hal yang mutlak ya Bang. Itu mutlak. Jadi bukan hanya penyelenggara terdiri dari KPU, Bawaslu, DKPP, tapi termasuk juga penegakan hukumnya, Gakumdunya, yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Betul sekali. Ya, karena mereka lah gardanya, mereka yang mengawal ini. Ya, kalau tidak ada keberpihakan dan semua dilaksanakan dengan jujur dan adil, insya Allah ini hasilnya akan lebih baik. Itu satu. Yang kedua harapan saya kepada para pemilih tentunya adalah cerdaslah memilih. Seperti tadi saya katakan, jangan teriming-iming oleh sesuatu yang instan. Ya, katakanlah misalnya dengan adanya money politik dan seterusnya. Dan yang ketiga itu kepada partai politik. Ya, partai politik juga harus lebih mengedepankan politik-politik santun, ya bersih, berintegritas, caleg-calegnya itu santun, tidak saling menyerang, kita tidak perlu membangun tradisi bertengkar menurut saya. Kita harus membangun tradisi co-opetition. Nah, ya co-opetition itu apa? Cooperation within the competition. Ya, kita bekerja sama di dalam kontestasi ini gitu loh. Jangan kita ini peperangan, bukan. Ini bukan perang. Ini menurut saya adalah kontestasi. Sederhananya begitu. Jadi 3 hal ini yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa menghasilkan pemilu 2024 yang lebih berkualitas. Jangan lupa pemilu 2024 itu ada 2. Di bulan Februari adalah pemilu legislatif dan presiden wakil presiden, termasuk DPD. Itu tanggal 14 Februari 2024 dan pada 27 November 2024 itu adalah pilkada serentak di seluruh Indonesia. Jadi ini juga harus kita kawal bagaimana supaya lebih baik lagi ke depannya. Saya kira itu closing statement saya, Pak Rizal. Iya. Terima kasih saudara-saudara sekalian, Bang Ongku sangat luar biasa. Di sini beliau menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang sangat profesional menurut saya, karena tidak perlu menunjukkan sikap berkompetisi, tetapi ada hal-hal yang menjadi kiat dalam memenangkan pemilu dan memenangkan hati rakyat Indonesia dalam pemilu 2024 yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dengan beliau saat sudah dilantik menjadi anggota DPR RI untuk periode selanjutnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.